Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya itu matematika? Apakah hanya soal angka, rumus, dan mencari nilai X? Ibaratkan kita adalah seorang anak yang sedang bingung, seperti di slide ini. Sama seperti banyak orang, dia bertanya-tanya, matematika tuh buat apa sih, selain hitung-hitungan? Nah, ternyata matematika jauh lebih luas dari sekedar menghitung. Kita bisa membaginya menjadi dua cabang besar. Matematika murni, yang membahas konsep-konsep abstrak, dan matematika terapan, yang menggunakan konsep-konsep itu untuk menyelesaikan masalah nyata. Hari ini kita akan membahas salah satu penerapannya, yaitu bagaimana aljabar linier bisa digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi. Lalu, apa sih sebenarnya aljabar linier itu? Aljabar linier itu adalah cabang matematika yang mempelajari vektor, matriks, dan transformasi linier. Kedengarannya rumit, tapi sangat bermanfaat, terutama untuk sistem yang berubah seiring waktu. Contohnya tadi, saat pertumbuhan populasi. Nah, di aljabar linier, itu ada sebuah materi yang digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi, yaitu matriks Leslie. Sekarang kita bayangkan, apabila ada sekelompok rusa di hutan, dan pasti kita bingung. Kalau kita menemukan dua rusa sekarang, lalu jumlahnya tahun depan berapa? Apakah kita bisa menebaknya? Seberapa cepat mereka berkembang biak? Nah, disinilah matriks Leslie berperan. Dengan konsep dari aljabar linier, kita bisa memprediksi jumlah populasi ini secara matematis. Di sini ada sebuah gambar tentang bagaimana yang awalnya rusa kecil menjadi rusa besar, dan ada tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferdinandus Rendika Pratama, saya berasal dari Universitas Diponegoro, jurusan Matematika. Dan ini adalah hasil riset sederhana yang saya kutip dari beberapa artikel yang merupakan penerapan aljabar linier dalam kehidupan nyata. Judul risetnya adalah aplikasi matriks Leslie untuk memprediksi jumlah dan laju pertumbuhan suatu populasi. Latar belakang saya memilih riset ini adalah kita tahu bahwa perubahan jumlah pada suatu populasi dipengaruhi oleh keadaan internal dari populasi, yaitu kelahiran, kematian, dan ketahanan hidup. Adanya perubahan jumlah dari suatu populasi disebut pertumbuhan populasi. Pertumbuhan ini dapat memberikan informasi apakah perubahan jumlah populasi selalu meningkat, menurun, atau tetap. Oleh karena itu, kita akan menggunakan matriks Leslie sebagai model pertumbuhan populasi untuk mengetahui prediksi jumlah dan prediksi laju pertumbuhan dari suatu populasi untuk tahun berikutnya. Nah, populasi yang digunakan pada perhitungan dengan matriks Leslie adalah populasi betina dari populasi tersebut. Faktor-faktor yang digunakan pada perhitungan dengan matriks Leslie adalah batas umur hidup akhir dari suatu betina, faktor tingkat kesuburan betina, dan tingkat ketahanan hidup betina. Mari kita lanjut. Lalu apa sih definisi dari sebuah matriks Leslie? Oke, ibaratkan kita mempunyai populasi hewan, dan kita akan menghitung prediksi jumlah populasi dengan matriks Leslie untuk tahun berikutnya, dengan dipengaruhi oleh tingkat kesuburan dan tingkat ketahanan hidup betina dari suatu populasi. Mari kita definisikan sebuah A dengan indeks I sebagai tingkat kesuburan betina, yaitu rata-rata jumlah anak betina yang lahir dari kelompok umur indeks I saat waktu ke T. Didefinisikan juga sebuah variabel B dengan indeks I sebagai tingkat ketahanan hidup betina, yaitu peluang betina yang dapat bertahan hidup dari kelas umur ke I sampai I+1 saat waktu ke T. Dengan syarat, variabel A dengan indeks I harus lebih dari sama dengan 0, dan variabel B dengan indeks I terletak di antara 0
sampai 1. Berdasarkan batasan masalah, kita ketahui bahwa paling sedikit satu kelas umur dari A dengan indeks I lebih dari 0, karena jika A indeks I sama dengan 0 untuk setiap I, maka pada kelas tersebut tidak ada kelahiran. Nah, jika terdapat batas umur hidup dari betina pada suatu populasi adalah A tahun, dan populasi dibagi menjadi I kelas umur, maka kita akan mendapatkan sebuah tabel sebagai berikut. Misalkan kelas umur pertama, rentang umurnya dari 0 hingga A per I. Kita tahu bahwa A itu tadi apa? Yaitu adalah batas umur hidup dari betina pada suatu populasi. Dibagi dengan I. Lalu kelas umur 2, yaitu dari A per I tadi sampai 2A per I. Jadi kayak kelipatannya. Dan kita akan mendapatkan rumus sampai I, yaitu adalah dari batas bawahnya adalah I-1 dikali A, dibagi I, dan batas atasnya adalah A. Oke. Diketahui jumlah populasi betina pada masing-masing kelas umur pada saat T sama dengan 0. Berarti saat waktunya sama dengan 0. Kita mulai dengan waktu yang belum berjalan, jadi 0. Misalkan pada tahun ini, dan kita akan memprediksi 4 tahun ke depannya. Gitu. Nah, kita misalkan juga, kita punya N1T adalah jumlah betina di kelas umur pertama. N2T adalah jumlah betina di kelas umur kedua, dan seterusnya, sampai kelas umur I. Maka, jumlah keseluruhan populasi betina adalah NT sama dengan N1T ditambah N2T ditambah titik-titik sampai ditambah N dengan kelas umur I. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam vektor, itu akan berbentuk seperti ini. Nah, vektor tersebut dinamakan vektor distribusi umur awal. Nah, untuk waktu selanjutnya, misalkan, tadi kan kita mulai dengan T sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau misalnya kita memulai dengan T plus 1, maka kita akan mengganti dengan N1T tadi, kita ganti jadi N1T plus 1. Nah, itu adalah jumlah betina di kelas umur pertama. N2T plus 1 adalah jumlah betina di kelas umur kedua, dan seterusnya. Sampai jumlah betina di kelas umur ke I. Nah, jumlah keseluruhannya ya tinggal kita ganti, yang awalnya T menjadi T plus 1, seperti yang sebelumnya. Oke. Nah, vektornya pun dapat kita tuliskan seperti berikut. Yang NT plus 1 sama dengan bentuk vektor dari rumus jumlah keseluruhan populasi betina tadi. Oke. Selanjutnya, jika jumlah populasi betina pada saat ke T, untuk setiap kelas umurnya mencapai tahun ke T plus 1, maka untuk kelas umur pertama pada populasi saat T plus 1 adalah semua jumlah populasi betina yang dilahirkan dan berada saat ke T. Mari kita definisikan jumlah betina pada kelas umur ke I plus 1 dengan I adalah 1, 2, 3, sampai N-1, dengan N adalah bilangan asli, saat waktu T plus 1 adalah rata-rata jumlah betina pada kelas umur ke I pada waktu ke T yang bertahan hidup saat waktu T plus 1. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Oke. Apabila kita punya populasi betina pada kelas umur kedua saat T plus 1 adalah populasi betina yang berada pada kelas umur pertama saat T yang dapat bertahan hidup hingga saat T plus 1. Lalu populasi betina pada kelas umur ketiga saat T plus 1 adalah betina yang berada pada kelas umur kedua saat T yang dapat bertahan hidup hingga saat T plus 1. Dan seterusnya hingga kita memiliki kelas umur ke I. Kita dapat memodelkan pertumbuhan populasi sebagai berikut, yaitu kita punya vektor N1T plus 1 hingga NIT plus 1, dan kita punya sebuah matriks N kali N dengan A, entry-entry-nya itu ada A1, A2 hingga AI-1, itu untuk baris pertama sampai AI, dan baris terakhir itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, BI-1, 0. Dikali dengan sebuah vektor N1T, N2T, hingga NIT.
Nah, atau kita dapat simpelkan dengan sebuah model yaitu N T plus 1 sama dengan A itu adalah matriksnya, dikali vektor NT. Gitu. Nah, lalu kita memiliki model pertumbuhan populasi pada persamaan 1 digunakan untuk memprediksi jumlah populasi 1 tahun berikutnya. Untuk mengetahui prediksi jumlah pertumbuhan populasi hingga P tahun berikutnya dilakukan berapa pengembangan dari persamaan 1 sebagai berikut. Oke, kita ke contoh kasusnya. Diberikan sebuah tabel seperti ini, itu umur pertama, umur kedua, kelas umur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tingkat kesuburannya dan tingkat ketahanan hidupnya. Nah, berarti kita punya awalnya dulu, N1-nya dulu sebagai berikut, yaitu 10, 10, 10, 10, 10 gitu. Nah, ternyata diketahui juga usia maksimal domba betina itu adalah 6 tahun. Nah, berarti jumlah totalnya itu adalah 60 ekor, dan kita juga punya bahwa kelas pertama itu tingkat ketahanan hidup 0,845, kedua 0,975, dan seterusnya. Nah, sehingga kita akan membentuk matriks Leslie sebagai berikut. Oke, penyelesaiannya dapat dilihat untuk N3 itu matriksnya tadi dikalikan dengan N1 tadi. Dan akan didapatkan seperti ini. Nah, jadi diperoleh prediksi jumlah populasi domba betina 2 tahun berikutnya adalah 18 ekor. Diperoleh pertumbuhan populasi domba betina milik Tuan Takur untuk 2 tahun berikutnya diprediksi naik hingga 68 ekor. Diprediksi pertumbuhan populasi dari domba betina milik Tuan Takur tidak mengalami pertumbuhan yang begitu drastis, sehingga Tuan Takur tidak perlu mengurangi jumlah dari dombanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke nilai eigen. Rumus pada persamaan 2 yang tadi digunakan untuk mengetahui perkiraan jumlah populasi betina dari suatu populasi saat ke T plus P. Nah, dalam sebuah matriks pasti akan ada sebuah nilai eigen untuk menunjukkan laju pertumbuhan populasi cenderung meningkat, menurun, atau tetap. Nah, dari contoh sebelumnya, itu kita akan memprediksi laju pertumbuhan dari populasi domba betina milik Tuan Takur pada soal yang tadi. Nah, dengan menggunakan nilai eigen, akan kita peroleh seperti berikut, bahwa lambda 1, nilai eigen yang pertama, itu adalah 1,09, lambda kedua 0,26 ditambah 0,7i, dan seterusnya hingga lambda ke-6. Dan nilai eigen yang dominan atau nilai eigen yang paling besar itu adalah 1,09. Sedemikian sehingga kita tahu bahwa populasi domba betina milik Tuan Takur itu akan cenderung naik sesuai dengan ini. Ada 3 ketentuan. Saat lambda lebih dari 1, maka populasi akan cenderung meningkat. Oke. Sebagai penutup, kita tahu bahwa matriks Leslie itu merupakan sebuah matriks persegi. Hanya sebuah matriks persegi dengan entry baris pertama merupakan tingkat kesuburan. Dan entry-entrynya adalah ketahanan hidup, dan yang lain, entry lainnya berisi nilai 0. Kita tahu bahwa untuk memprediksi sebuah pertumbuhan populasi, itu akan sangat susah, dan bahkan kita bingung untuk memprediksi berapa N tahun untuk suatu populasi bertumbuh. Nah, makanya dengan matriks Leslie ini, kita tahu pertumbuhan itu akan cenderung tetap, meningkat, ataupun turun. Jadi, kalau misalnya kita punya nilai yang seperti tadi diketahui di sebelumnya, bahwa lambda lebih dari 1, atau lambda sama dengan 1, atau lambda kurang dari 1 untuk menentukan jumlah populasi itu naik, tetap, ataupun turun. Matriks Leslie juga itu dapat memprediksi jumlah populasi pada tahun berikutnya. Jadi kita punya 2 kesimpulan bahwa matriksnya itu adalah memprediksi jumlah populasi, dan nilai eigennya adalah memprediksi kenaikan atau penurunan dari populasi tersebut. Oke, demikian hasil riset saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.